Shalom. Ya. Kita di Kamis pagi untuk sama-sama kita merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dalam ibadah pagi hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu makna kenaikan Yesus ke sorga. Namun sebelum kita sama-sama untuk melihat hal-hal yang penting dalam khotbah pagi hari ini, saya akan munculkan satu isu terlebih dahulu. Next, saya akan munculkan satu isu yang membuat kita sama-sama berpikir dan sama-sama belajar mengenai tempat di mana yaitu Yesus sebelum naik ke sorga. Ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 dibilang begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 bilang begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kita garis bawahi, di situ dikatakan bahwa dalam Lukas, di situ dikatakan bahwa dekat kota Betania. Tetapi dalam Kisah Para Rasul dikatakan disebut Bukit Zaitun. Ya. Ini satu isu yang dimana yang akhirnya membuat beberapa orang dan beberapa orang-orang yang tidak suka dengan Kekristenan memperdebatkan tentang betul atau tidak Yesus itu naik ke sorga. Sedangkan tempatnya saja itu berbeda. Dan ini yang jadi persoalannya lagi jemaat Tuhan. Ya, Lukas ini, Injil Lukas ini, dan surat untuk yang Kisah Para Rasul ini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas seorang dokter. Ya, Lukas ditulis oleh Injil Lukas ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul pun ditulis oleh Lukas. Toh, tetapi kenapa tempatnya menjadi berbeda? Satu dikatakan bahwa dekat Betania, satu dikatakan dekat atau di Bukit Zaitun. Ya, ini isu yang akhirnya orang bilang begini, kok penulisnya sama? Ya, penulisnya sama, tapi kok bisa tempatnya berbeda? Kalau begitu Yesus ini naik ke surga atau tidak? Kan begitu. Next, dikatakan begini. Dua teks di atas atau sebelumnya kadang-kadang membuat sasaran empuk bagi seorang skeptis, ya, terhadap keabsahan Alkitab itu sendiri. Mereka merasa bahwa kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dua teks ini berbeda, bahkan kontradiksi, berlawanan satu dengan yang lain. Satu dekat Betania, satu di Bukit Zaitun. Lanjut. Ya. Fokus serangan mereka diarahkan pada dua aspek, tapi yang saya bahas cuma satu aspek, ya. Perbedaan tempat dan waktu. Dari sisi tempat, yang satu mencatat peristiwa tersebut terjadi di Betania, sedangkan yang satunya lagi di Bukit Zaitun. Itu masalah tempat. Kalau masalah waktunya begini. Di dalam Lukas itu dikisahkan begini, waktu Yesus bangkit, setelah itu Yesus menyampaikan diri dan dia naik ke sorga. Itu masalah waktu. Kalau di Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus itu menampakkan diri dulu, menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus bertemu dengan murid-murid, Yesus berpesan kepada murid-murid. Itu masalah waktu. Nah, yang kita fokus pagi hari ini itu masalah tempat. Nah, apakah itu benar tempatnya berbeda atau berkontradiksi satu dengan yang lain? Mari kita lihat hal ini. Nah, next. Sebenarnya posisi dua tempat ini berdekatan, ya, bahkan berasiran. Bukit Zaitun terletak di sebelah timur Yerusalem dalam Zakaria pasal 14 ayat 4. Betania hanya berjarak 3,2 km dalam Yohanes 11 ayat 18 dan terletak di lereng sebelah tenggara Bukit Zaitun. Ya. Jadi kesimpulannya, next. Berapa teks Alkitab bahkan menyebutkan Betania sebagai bagian dari Bukit Zaitun.
sebelum dia ditangkap, Lukas mencatat bahwa setiap malam Yesus tinggal di Bukit Zaitun. Sementara para penulis Injil menjelaskan lebih rinci bahwa Yesus tinggal di Betania. Jadi kesimpulannya, Betania memang terletak di Bukit Zaitun. Jadi sama, tempatnya tidak beda, ya. Tempatnya tidak beda. Walaupun penulisnya sama, Injil Lukas penulisnya sama dengan Kisah Para Rasul, tetapi di titik beratkan itu tidak dalam satu tempat, tetapi dalam satu wilayah. Ya, jadi Betania memang terletak di Bukit Zaitun, jauh, ya, tidak jauh dari situ. Jadi kalau orang yang hanya sekedar baca untuk mencari kesalahan Alkitab, untuk meragukan keabsahan Alkitab, untuk meragukan otoritas Alkitab, maka mereka akan dengan mudah menemukan kontradiksi itu, Bukit Zaitun dan kota Betania. Tapi kalau orang boleh diteliti untuk mencintai firman, makanya kalau dia baca demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, maka akan temukan yang seperti ini. Ya, dan ini mungkin masih baru bagi kita. Makanya saya munculkan di awal supaya apa? Supaya ini mau menegaskan bahwa masalah tempat dan masalah waktu itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak percaya Yesus yang di surga. Ya, ini sudah dibuktikan bahwa masalah tempat dan waktu Yesus memang benar-benar naik ke surga. Selanjutnya, ya, yang pertama dalam khotbah kita pagi hari ini dalam makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama dikatakan bahwa menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Ini makna atau tujuan yang pertama. Ya. Menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Yohanes 17 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa Aku telah mempermulakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, bahkan didukung oleh salah satu ayat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa apa yang menjadi misinya sudah selesai. Ya. Kalau kita suka nonton film Hollywood, ya, film-film tentang agen-agen begitu, kalau mereka diputus dalam suatu misi, kalau belum selesai tidak boleh pulang. Ya. Bahkan untuk menyelesaikan misi itu taruhannya nyawa tidak masalah. Bahkan dikatakan begini, mereka yang agen-agen ini seringkali istri atau anak-anaknya mereka tidak tahu mereka ini agen, karena mereka agen khusus. Ya, bahwa identitas mereka tidak bisa dibocorkan walaupun hanya untuk orang-orang terdekat. Kalau sudah selesai baru mereka pulang. Ya. Tapi itu kan film. Kita kan tidak tahu dunia intelijen. Saya bukan orang intelijen, jadi saya tidak mau bicara terlalu banyak. Ya, ada orang-orang yang ahli di bidang itu. Tapi kalau di dunia intelijen ya memang seperti itu. Selesai misi pulang. Ya, bahkan taruhannya nyawa. Bisa jadi seperti itu. Tapi Yesus bukan sekedar menyelesaikan misi, yang dimana misi itu tidak selesai dengan sempurna. Misi yang Tuhan selesaikan, itu Tuhan selesaikan dengan sempurna dengan nyawanya sebagai taruhannya. Ya. Makanya salah satu teolog Charles Spurgeon bilang begini, juru selamat kita tidak akan pergi ke surga sampai ia telah menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak akan bisa digoyahkan. Orang mulai mencoba meragukan kematian Yesus, orang mencoba mulai meragukan kebangkitan Yesus, dan orang-orang mulai meragukan
Jadi fakta tentang kebangkitannya, fakta tentang kenaikannya itu tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Bahkan salah satu teolog Advent bilang begini, di sini mengenai kenaikan Yesus ke surga, dia bilang begini, mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di sini ada penghiburan bagi orang Kristen, dan di sini juga ada sumber peringatan yang tak henti-hentinya bagi orang berdosa. Jadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan saja berbicara tentang apa yang sudah pasti, tetapi menjadi peringatan juga bagi orang-orang berdosa. Ya, bagi orang-orang percaya ini penghiburan karena Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi bagi orang-orang berdosa ini peringatan yang sungguh. Ya. Ini peringatan bagi kita yang masih melakukan dosa-dosa kita. Nanti kita akan lihat kenapa ini menjadi peringatan bagi orang-orang berdosa dan penghiburan bagi orang-orang percaya. Yang kedua, tentang makna dan tujuan Yesus naik ke surga. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Jadi bukan sekadar saja untuk menunjukkan bahwa dia adalah Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga, tetapi bagi kita yang percaya menjadi penghiburan. Penghiburannya apa? Karena ketika Yesus naik ke surga, Yesus juga memastikan bahwa ada tempat dan dia pergi menjadikan tempat bagi kita. Itu penghiburan bagi orang-orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, amin. Ini penghiburan bagi orang percaya. Dimanapun, amin. Ya, kalau Bapak tidak mengaminkan ini, tidak menjadikan ini penghiburan bagi orang percaya, maka sia-sia keimanan jemaat Tuhan, sia-sia keimanan kita. Ya, karena dia pergi menyediakan tempat bagi kita dan tempat di mana dia berada, kita berada di sini. Surga yang mulia. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada. Ini sebelum Yesus naik ke surga, ya. Firman Tuhan ini. Bahkan di ayat 14 pasal 14 pun demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini Yesus bicara tentang murid-muridnya, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tuhan mau atau Tuhan di mana ketemu di situ. Tapi kan seringkali kita mau ketemu di mana Tuhan di situ. Ya. Tapi yang Tuhan mau Tuhan di mana ketemu di situ. Tapi yang kita mau ketemu di mana Tuhan di situ. Tuhan tolong. Ya. Tuhan lebih dari pas pampres. Ya. Ketemu di mana di situ. Ketemu susah di situ. Ketemu senang di situ. Tapi waktu ketemu susah ketemu ingat. Waktu ketemu senang ketemu Tuhan. Seringkali begitu. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mau, ya, supaya bersama-sama dengan kita. Ya, ini menunjukkan suatu penghiburan bagi orang-orang percaya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi bukan hanya masalah kebangkitannya, kita dibangkitkan dari dosa-dosa kita. Kita mati atas dosa-dosa kita, kita dibangkitkan dalam hidup yang baru, dalam pengudusan yang Roh Kudus kerjakan. Tetapi di dalam hidup yang baru di mana Roh Kudus kerjakan bagi kita pengudusan itu sendiri, kita pun akan bersama-sama dengan Tuhan di surga jika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Charles Spurgeon bilang seperti ini. Yesus pergi ke sana sebagai perintis atau
Ya, di gereja atau di tempat acara baru bilang begini. Kita tahu bahwa teman kita sudah sampai duluan. Mereka bilang, tolong kasih sisa tanpa lupa satu atau dua, beda yang dua atau beda sendiri. Maka teman-teman untuk menjaga tempat dulu, apa yang dilakukan? Di pola perempuan dia akan taruh tas. Ya toh? Nanti kalau orang tanya, ada orang? Ada. Padahal dia orang belum muncul. Tapi cuma nggak ada pesan. Tolong kasih satu meter satu kursi. Iya kan? Kalau kata laki-laki kita perlu bingung karena kita sudah pakai tas nanti pesta. Paling kalau orang tanya, ada orang? Ada. Baru pasang muka asli sedikit. Ada. Supaya orang diangkat. Walaupun soalnya orang bisa ambil kursi. Orang sudah duduk di ketong. Tapi orang bisa ambil kursi kita kasih pindah untuk jadi dia punya milik, untuk dia duduk begini. Ya. Itu kita manusia. Kita bisa setia dengan teman kita, dengan orang-orang yang kita kenal asal dipesankan. Tapi coba kalau kita duluan, kalau teman datang berikut, terus dia sudah pesan, terus dia datang mejanya penuh di Jaya Bapak. Nggak tahu Jaya Bapak toh? Saya pergi beberapa kali pesta Jaya Bapak tuh kursi kebanyakan kurang. Saya sudah tahu kenapa. Apa undangannya yang melebihi batas atau orang yang undang ada orang lain yang datang, saya tahu. Tapi sampai setelah saya pergi ke Jaya Bapak pasti kebanyakan tambah kursi. Ya, seperti itu. Kalau dia datang dan dia tidak pesan sebelumnya, apa yang dia lakukan? Dia mana? Loh, dia sudah bisa kasih yang kursi sebagai satu. Lu sudah beda. Nanti kita balas apa? Kalau sudah satu. Ya, kalau kita dipesankan, kita akan jaga. Maka bisa jaga dengan mati-matian. Seperti apalagi kalau ini pesta lagi. Kan begitu. Ya. Tapi Tuhan kan menjadikan kita. Ini kan bukan masalah pesan dan tidak pesan. Tetapi dibilang apa? Tuhan sebagai teman kita pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan sebagai jaminan bahwa semua yang ada di dalam Dia akan datang pada kebahagiaan yang sama. Siapa yang akan dapat tempat? Semua yang ada di dalam Dia akan merasakan kebahagiaan yang sama. Di dalam pesta pernikahan di hotel mana saja, semua kita bisa pesan kursi, semua kita bisa duduk di kursi yang sama, di meja yang sama, tetapi persoalannya waktu ambil makan akan berbeda. Iya, kita punya satu ruangan yang sama. Mungkin tempat duduknya berbeda, tapi kita semua tempat duduk yang sama. Tapi kalau lu antrian paling belakang, sakit sudah datang. Tetapi di dalam surga dibilang begini, Tuhan akan menjadikan tempat bagi kita, bagi yang ada bersama dalam Dia, dan akan merasakan kebahagiaan yang sama. Kalau di surga, minta maaf ya saya pagi ini. Kalau di surga ada sate, semua dapat. Jangan takut untuk lu bermain itu dapat masih ada. Itu kebahagiaan yang sama. Ya. Beda kalau saya tahu bisa nikmati kan daging kerasa. Tapi bagi kita yang bilang merasakan kebahagiaan yang sama di dalam suatu pesta pernikahan yang kita hadiri dalam dunia ini, kebahagiaannya bisa sama, tapi dalam hal makan minum bisa berbeda. Ya, apalagi puding dong ada surga habis. Saya juga bingung nih, kalau di pesta nikah tuh nasi itu selalu kurang, tapi kalau puding kok bisa kurang. Nasi sudah akan kurang. Ya. Tapi lauk dan yang lain-lain pasti bisa kurang. Kan begitu. Makanya mari kita melihat bahwa yang ada di dalam Dia akan merasakan kebahagiaan yang sama. Jika Ia tidak masuk, kita juga tidak bisa masuk. Tetapi dalam diri Yesus, Allah telah memberikan kepada kita suatu tanda bahwa kita juga akan bangkit dari kematian dan akan masuk ke surga. Yesus menjadi jaminan. Yesus menjadi jaminan. Percaya Yesus menjadi jaminan kita masuk di dalam surga. Amin. Ya. Yang berikut di dalam makna dan tujuan Yesus naik ke surga. Yang ketiga, menandakan bahwa Dia telah kembali kepada kemuliaan surgawi. Selama di bumi, apa kemuliaan apa yang Tuhan dapat? Ya, fitnahan, makian, pukulan, itu yang Yesus dapat. Padahal Dia terlalu mulia.
Dia meninggalkan surga yang mulia, masuk dalam dunia yang fana, yang penuh dosa, yang harus binasa, supaya manusia yang harus binasa ini mendapat bagian dalam kemuliaannya. Nah, kenaikannya itu menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Ada satu peristiwa yang dimana menunjukkan di dalam Matius 17 ayat yang kedua bahwa Yesus itu Allah yang mulia. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini waktu Yesus naik ke satu bukit, berdoa, Musa dan Elia hadir, murid-murid lihat, dan waktu Yesus mau turun, murid-murid melihat bahwa muka Yesus, wajah Yesus seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Apakah kemuliaan Allah itu cuma sebatas bahwa mukanya bersinar, tubuhnya itu bersinar seperti matahari, wajahnya seperti matahari, pakaiannya bersinar terang seperti cahaya yang sangat terang? Apa cuma sebatas itu? Ya. Kemuliaan Allah itu bukan sebatas kita tidak bisa lihat wajahnya, kita kalau lihat dia itu silau, tidak seperti itu. Kemuliaannya itu penuh dengan kekudusan. Jadi kalau dengan kasat mata kita melihat tidak dimungkinkan. Ya. Makanya firman Tuhan pernah berkata begini, kuduslah engkau karena aku kudus. Ya. Yang berikut dalam makna dan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, menentukan pola yang sama untuk kedatangannya. Ya. Pola yang sama. Bisa pada 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, malaikat yang bilang kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sama di penjara, so tiba-tiba dia muncul. Ya. Cara yang sama. Bahkan orang bilang waktu Yesus datang itu nanti datang di Israel sana, di Yerusalem kan, di mana kan begitu kan. Tapi saya pikir tahu lagi karena waktu yang atur, no? Kamu bukan tahu yang atur. Pendeta-pendeta senior-senior yang rapat berdoa Tuhan datang di Kupang sana. Kan sampai bisa begitu, toh? Waktu keputusan. Bahkan hari ini datang waktu puasa, Tuhan Allah saja sudah yang tahu. Namanya di tempat Saulus. Ya, waktunya saja kita tidak tahu. Masalah tempat tidak pernah dibatkan. Saulus yang seperti itu. Tetapi pola kedatangannya sama dengan cara bagaimana dia naik ke surga. Itu menentukan. Ya. Yang kedua, dalam tema khotbah kita makna kenaikan Tuhan Yesus. Surga yang pertama kita melihat makna dan tujuannya. Yang kedua, ini hal yang mungkin sepele, tapi saya coba angkat supaya kita mau ada fakta yang memang kita harus ketahui. Apa maksud dari peristiwa secara pelan-pelan Yesus angkat ke surga? Kan begini, namanya Tuhan. Bapak pernah ke film-film jin, toh? Film-film pocong. Tiba-tiba dia bergetok, tiba-tiba dia bisa hilang. Tiba-tiba dia bisa ada di belakang, tiba-tiba dia bisa ada di depan. Jadi namanya roh, kan begitu. Itu film, kan begitu. Tetapi kalau pun sama dan memang sama, Allah itu kan roh, Tuhan kan itu roh. Bahkan setelah bangkit kan Tuhan Yesus pakai tubuh kemuliaan. Dan Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk naik ke surga. Ya, bahkan ketika murid-murid sedang ketakutan dan mengunci pintu rumah mereka dari dalam supaya jangan dicari oleh para prajurit karena kubur Yesus kosong. Tiba-tiba Yesus apa? Muncul di tengah-tengah mereka. Kan bisa begitu. Dan untuk naik ke surga kan Tuhan juga bisa bilang begini, daripada ribut naik ke 10 loh, baik satu datang satu sore, ya kan? Karena di dalam bagian firman yang lain Tuhan berpesan pada Maria. Tuhan berpesan pada mereka begini, pesankan kepada mereka semua supaya mereka berkumpul satu tempat. Nanti mereka ketemu dong di sana. Kan begitu.
Nah, daripada nanti satu datang satu sonde, lebih baik naik sah. Waktu mereka menampakkan diri kepada banyak orang, lebih dari 500 orang, ya sudah setelah itu kita mau naik sah. Urusan apa lagi? Yang penting harus tahu kita bangkit. Tetapi pada faktanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dibilang begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kenapa poin yang kedua sedang terang-terang? Karena begini, memakai asumsi dan awan menutupnya. Awan itu dekat atau jauh dari kita? Jauh toh. Jadi kan mungkin dia tercek, pasti dekat. Itu asumsi saya. Makanya saya bilang secara perlahan-lahan Yesus naik ke surga. Karena dia bilang ada prosesnya. Dia naik sampai awan menutupnya. Yang jarak awan dari permukaan. Ya. Nah, dengan secara perlahan-lahan ini, ya, dalam salah satu komentar yang bilang begini, mengapa ia tidak tahu-tahu saja untuk menghilang begitu saja? Mengapa ia harus naik perlahan-lahan ke atas atau ke surga? Karena ia ingin murid-muridnya dan kita semua tahu bahwa ia memang naik ke surga bukan sekedar hilang saja. Karena kan Tuhan bisa mati, bangkit, tapi tiba-tiba Yesus bebas naik di mana? Kok saudara dia naik? Iya kan? Karena harus ketika orang naik ke surga atau satu pribadi naik atau berbeda pribadi, kan harus ada kesaksian. Nah, tujuannya supaya murid-murid yang melihat ini akan bersaksi dan menjadi saksi bahwa Yesus memang benar naik ke surga. Jadi Yesus hilang begitu saja. Bukan kayak tahu kalau tiba-tiba dulu begini, terus bilang begini, sabar ya di sini sebentar. Mereka tuh tanya, "Ibu tadi di mana?" Besok ditanya di sini. Padahal karena memang semua di tempat lain, tapi karena tak dapat tahan, maka alasannya tunggu bikin cing. Ini kencing saat darah boleh hilang. Hilang. Apalagi ada tujuh nomor begitu teman-teman. Apalagi pas tujuh nomor pas giliran bayar, kamar mandi kan? Ya, itu tiba-tiba menghilang. Tapi kan tidak dengan Tuhan kita. Komentar yang lain bilang begini, dengan demikian, sekalipun kita tahu bahwa sekarang ia tidak hadir secara jasmani di dunia ini karena kenaikannya ke surga, tetapi kita tahu bahwa ia tetap hidup terus di surga. Kita mempunyai seorang juru selamat yang hidup selama-lamanya. Dia seorang adalah. Ya. Maka dalam satu peristiwa ketika dia bangkit, Maria memeluknya dengan erat. Tuhan bilang begini, jangan peluk aku dengan erat karena aku belum naik ke surga. Ya. Seperti itu. Yang ketiga, kalau peristiwa kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa lebih daripada 500 orang. Kenapa peristiwa kedatangan Kristus di surga tidak ditunjukkan kepada semua orang, tapi hanya kepada murid-muridnya saja? Bapak pernah bertanya begini, suatu. Ya, saya balik, betul. Kalau hanya murid-murid, kenapa murid-murid saja? Kenapa suruh kumpul satu kota Yerusalem, terus bilang begini, beta Yesus, kau lihat dong? Kenapa suruh kumpul orang Farisi, ahli Taurat? Bahasa yang bilang beta bangkit yang ketiga, kau tunggu, ini beta, hah? Orang akan gebetaran. Tapi kenapa Tuhan tidak mau seperti itu? Ya. John Calvin bilang begini, sebagaimana setelah kebangkitan, ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua. Ya, tidak semua orang, artinya cuma beberapa orang, ratusan orang, tapi kan tidak satu kota Yerusalem, tidak satu bangsa Israel melihat dia, kan begitu. Demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksi kenaikannya ke surga, karena ia menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui pemberitaan Injil dan bukannya dengan dilihat dengan mata. Dia menghendaki bahwa misteri iman ini akan menjadi pemberitaan Injil yang akan diberitakan bagi orang-orang yang belum percaya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba mati, tiba-tiba bangkit, tiba-tiba naik.
Kan begitu. Tetapi peristiwa dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, itu harus diperingati sebagai misteri iman bagi kita yang harus kita ketahui, yang harus kita maknai setiap harinya dalam hidup kita. Tapi yang persoalannya kan lahir luar biasa, mati luar biasa, bangkit dan naik itu biasa-biasa. Ya tahu? Coba ibadah Natal sampai Natal, gereja penuh di mana-mana. Pas sampai gereja penuh di mana-mana. Mau coba kebangkitan dengan apa? Kenaikan biasa. Kenaikan kalau biasa itu biasa. Biasa. Karena kita pikir terus lahir, mati, bangkit cukup. Dia mau naik sok-sok gitu. Dia sok naik bagus lagi. Karena dia begitu. Jadi memang naik kenaikan Tuhan ke surga biasa. Apalagi bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi hari Minggu, hari Kamis. Ini di waktu weekend, long weekend, 8 sampai tanggal 12. Bagi orang-orang di kota besar ini luar habis. Ini long weekend yang luar biasa. Ya. Daripada datang di hari Kamis, libur sana. Kenaikan penting apa? Soalnya penting kenaikan. Kalau Tuhan sudah naik ke surga, lu sudah naik di situ. Firman Tuhan jelas. Tuhan sudah naik ke surga, lu sudah ada di situ. Jadi kenaikan Tuhan itu penting untuk dimaknai, untuk dimengerti oleh kita. Yang keempat, tanggung jawab kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kan tadi makna. Sekarang tanggung jawab kita. Karena kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, maka kita harus bertanggung jawab atas keselamatan itu. Nah, tanggung jawab kita apa? Yang pertama, jangan hanya mengharapkan surga, tapi tidak melakukan tanggung jawab. Ini tadi pastor, masuk. Yang membuat, apa? Melayani, berdoa, puasa, baca kitab, tanggung jawab. Tidak seperti itu, jemaat. Ya. Makanya waktu murid-murid sedang melihat Yesus naik ke surga, waktu Yesus bilang bahwa masih ngomong tenang di atas, mereka tidur. Kisah pada Saudara 10 sampai 11a dan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Komentar yang lain bilang ini untuk mengingatkan bahwa mereka belum waktunya masuk ke surga. Mereka masih orang Galilea, masih orang yang hidup di dunia. Mereka sampai bilang begini, murid Yesus, orang-orang Galilea. Salah satu komentar yang begini, supaya lu tahu bahwa lu itu masih orang Galilea, lu itu masih manusia daging, lu belum manusia surga. Dan kalau lama lihat di atas, Tuhan sudah apa? Berkumpul berdoa dan Roh Kudus turun. Jangan terlalu melihat sesuatu yang terlalu luar biasa, terlalu lama-lama. Pergi sudah. Itu menunjukkan hai orang-orang Galilea, menunjukkan identitas mereka. Mereka masih orang Galilea, mereka masih orang yang sama, mereka belum manusia surgawi. Mereka belum masuk surga. Jadi masih ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Jadi sama dengan kita orang Kristen, kita orang percaya, kita beribadah pagi hari ini, kita beribadah setiap hari Minggu, tetapi setelah pulang ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bukan cari uang saja, bukan kasih keluarga saja, tapi melakukan firman dan memberitakan Injil. Itu tanggung jawab kita. Jadi tidak sekedar duduk, datang, dengar dan pulang, tapi ada tanggung jawab yang lebih daripada itu. Ya, karena begini, banyak orang yang pada waktu itu mungkin ya murid-murid kita ketahui bahwa mereka mati secara martir, ya, mati karena pemberitaan Injil. Itu sejarah gereja mencatat begitu. Ya. Tetapi di dalam perjalanan pemberitaan Injil ini kan pasti ada juga yang membelot, yang tidak sepakat dengan Paulus, bahkan banyak, ya, yang tidak sepakat dengan Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi jauh sebelum Yesus lahir, ya, salah satu filsuf muridnya Sokrates, dia bilang begini,
Semakin dekat kita berdiri di dekat salib, dan semakin kita masuk dengan semangat karakter yang sentral yang agung. Ini Sokrates memurid ya. Sokrates itu saya ketik di Google. Sokrates habis sempurna seperti Yesus. Dalam pemikiran, dalam kesederhanaan, dalam segala hal. Tetapi muridnya bilang begini tentang muridnya sendiri. Sokrates hidup dan mati seperti seorang filsuf, tetapi Yesus Kristus seperti Tuhan. Sokrates memiliki karakter yang sempurna. Yesus tidak berdosa. Saya menjadi menarik lagi. Sokrates memiliki karakter yang sempurna, tetapi Yesus tidak berdosa. Yang kita harus tahu begini, sesempurnanya seseorang pasti dia pernah berdosa. Amin. Tetapi Yesus bukan dikatakan sempurna, tetapi dikatakan tidak berdosa. Karena orang yang tidak berdosa pasti dia sempurna. Amin. Nah ini yang penting. Di dalam tanggung jawab kita setelah tulisnya ke surga, kita memiliki tanggung jawab supaya kita menceritakan dan memberitakan bahwa Yesus kita itu bukan sekedar Tuhan yang sempurna saja, tapi Dia tidak berdosa. Tetapi dijadikan dosa diri kita yang harusnya binasa, tetapi memperoleh hidup yang berkemenangan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Ya. Yang berikut, dalam tanggung jawab kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus memberitakan Injil. Dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak orang itu mau dibaptis, banyak orang itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ayat 20 bilang begini, kalau hanya sekedar baptis, kalau hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu banyak orang bisa. Tapi ayat 20 bilang begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya dibilang inilah pentingnya pemuridan, inilah pentingnya mau dimuridkan. Tapi kebanyakan orang percaya, orang Kristen mau dibaptis. Ya saya sudah singgung-singgung orang ya. Tapi yang saya sebabtis berapa kali? Kalau saya mau hidup pagi hari ini, ada usaha makan gereja yang saya sebabtis. Yang saya yang baptis, bukan orang lain. Ada tidak? Ada. Jadi apa itu? Mau baptis? Mau. Mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau. Tapi mau diajar untuk melakukan apa yang pemerintahan? Oh, bagaimana sama itu? Kalau ini itu ketemu hidup kali malam itu. Kalau tadi malam dimencet pada Kamis pagi binatang sama. Kalau ini Kamis pagi, ya, karena tadi saya pergi minta maaf ya. Kalau ini saya bukan singgung yang negatif, tapi saya mau. Waktu saya datang di sini dengan PS jemput kita dengan mobil tadi, dalam perjalanan saya lihat orang jual saya dengan mobil masih ada. Terus saya terpikir bahwa ada jemaat kita di sini yang juga jual sayur dengan mobil. Terus saya bilang begini, beliau nanti datang gereja Sonde, kayaknya hari Kamis loh. Saya pikir itu masih susah, mau penasar dari Sabtu. Masih ini datang gereja, iya serius. Kayaknya hari Kamis ini malah hari Minggu. Orang lagi tunggu, langganan lagi tunggu. Wih ini tidak dewan Sonde ini hari Kamis. Iya kan? Uang pak. Terus mata pencarian dari situ. Nah kalau saya mau diajar, pasti semua datang, pasti. Tapi kalau orang mau diajar, mau hari Kamis kok, kalau memang itu pas libur, pas hari raya perayaan gereja, pasti saya datang. Urusannya apa yang saya tidak datang? Kan begitu. Tapi banyak orang mau tidak datang, ya itu keputusan. Jadi banyak orang mau dibaptis, banyak orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi untuk diajar itu memang perkara yang tidak mudah. Ya, makanya Tuhan bilang ini tanggung jawab kita. Kabarkan kabar baik itu. Maka komentar yang lain yang begini, kenaikan Kristus mengingatkan kita pula akan peristiwa sentral dalam Injil. Apa itu peristiwa sentral dalam Injil? Peristiwa yang paling utama dalam Injil, salib dan kubur yang kosong. Ya toh? Salib dan kubur yang kosong itu sentral dalam
Ya, dalam kabar baik yang kita dengar atau kita baca setiap kali kita renungkan. Di dalam apa yang tampaknya menjadi titik terkelam, karena salib dan kubur itu titik terkelam. Orang mati dikuburkan, harapannya apa lagi? Itu titik paling terkelam dalam keimanan orang-orang pada saat itu, khususnya murid-murid. Di dalam apa yang tampaknya menjadi titik terkelam, di mana Allah sepertinya tidak peduli terhadap kekerasan yang dialami oleh Yesus, penderitaan yang dialami oleh Yesus, kematian yang dialami oleh Yesus, bahkan beresiko kematian yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Allah merangkul kekerasan dan ketidakmanusiaan itu dengan mengirim Kristus Yesus ke atas kayu salib dan membangkitkan anaknya itu. Bahkan dikatakan ia menyisakan salib dan kubur yang kosong sebagai lambang kemenangan. Bagi orang-orang pada zaman itu, salib dan kubur yang kosong itu bukan lambang kemenangan. Itu lambang titik kekelaman yang paling dalam. Tapi bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, salib dan kubur yang kosong itu lambang pengharapan yang pasti. Amin. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita melihat bahwa ada tanggung jawab yang kita lakukan dalam memberitakan. Ada tantangan pastinya, tidak mungkin tidak ada tantangan. Tetapi mari kita melihat bahwa kalau Tuhan saja mau memberikan nyawanya bagi kita, karena begitu mengasihi kita, ya, maka sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita juga harus memiliki tanggung jawab yang tidak main-main, ya, tanggung jawab yang besar. Karena dibilang seperti ini, walaupun itu slide terakhir dalam slide saya baca dalam apa yang saya catat di sini, ya, akan banyak tantangan dalam memberitakan Injil, ya, itu pasti. Tapi mari kita melihat bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, ya. Contohnya dalam kehidupan pelayanan Paulus dan Barnabas. Close dari situ saja kakek, dan tolong buka Kisah para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Tampilkan satu-satu saja. Itu dikatakan bahwa Paulus berada dalam situasi yang tidak mudah, ya. Bahkan Paulus itu mengalami suatu hal yang sangat-sangat menekannya secara pribadi, ya. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12 dikatakan bahwa oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus pergi ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes ini bukan Yohanes murid Yesus, ya. Ini Yohanes Markus yang menulis Injil Markus itu, ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus, ya. Dia namanya Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan dari gubernur pulau itu. Suku tukang sihir, ya, nabi palsu, bakawan di gubernur. Lu mau lawan apa, ya? Dia suami itu bisa, lu mau tangkap dia, bapak yang dia kenal gubernur, Pak. Lu bayangkan saya, bapak jemaat, bayangkan. Suami bisa. Sesuatu bisa, lu mau tangkap dia, gubernur ibu kawan. So bisa tangkap. Ini orang pengaruh, ya. Dia berpengaruh di bawah kuasa iblis, dan dia berpengaruh di kuasa pemerintahan pada waktu itu, ya. Mari kita lihat yang selanjutnya. Dibilang begini, Sergius Paulus itu gubernur pada waktu yang adalah orang cerdas, ya. Jadi lihat, ya, orang cerdas bisa bakawan dengan orang sombong. Jadi jangan heran kalau orang sombong bukan kenal orang-orang cerdas, orang-orang pintar, ya. Nanti akan ada hubungannya, ya, jemaat Tuhan. Gubernur itu kembali bernama dengan Paulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, ini Bar Yesus, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menangkap dia dan berkata,
Ini Papua ini berawal pelayanan. Ini urapan untuk kencang hadirat buat kencang. Paulus menghadap di Yesus baru dia begini, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan akan menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Gubernur berkawan dengan suami. Kalau orang yang kalau kita omong sihir kan itu orang sudah mengerti. Ya omong suami sana. Gubernur berkawan dengan orang suami. Ya, gubernur dengan firman Tuhan. Dia halangi oleh dia. Tetapi juga ada pula tantangan yang dialami oleh Paulus. Tetapi Roh Kudus tidak meninggalkan dia. Atas nama dan otoritas Roh Kudus atau otoritas Tuhan, Paulus memanggil Yesus atau Elimas ini untuk baku omong. Dan Paulus tegur dia, lu itu bang tipu segala macam dalam nama Yesus lu tua tangan Tuhan timpa lu dan orang itu buta. Dan apa yang terjadi ayat 12 begini, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Artinya begini, dalam memberitakan kabar baik, tanggung jawab kita dalam memberitakan kabar baik, Injil itu, firman Tuhan itu akan ada tantangan. Tetapi kita yakin bahwa di dalam memberitakan Injil itu akan ada tantangan, ada tangan Tuhan yang tolong kita. Amin. Jadi kalau orang-orang itu malas memberitakan Injil, tidak perlu jadi evangelis, misionaris, tidak perlu jadi pendeta muda, pendeta apapun itu, tidak perlu. Lewat kehidupan kita atau lewat media sosial kita, kita bisa memberitakan Injil. Dan susahnya di mana? Tidak susah. Susahnya kalau tidak ada paket saja. Ya toh? Tapi di sini coba katakan kepada saya, siapa yang tidak ada paket? Sekarang makan minum tidak jauh lebih penting dari paket. Ya, jadi kalau kita bertanggung jawab memberitakan Injil, setidaknya akun-akun pribadimu itu beritakan Injil. Nanti orang ngomong, itulah tantanganmu. Nanti orang bilang, itulah pendidikanmu. Tidak masalah. Hanya orang ngomong. Kadang-kadang, nanti orang ngomong. Saya kadang mikir, orang ngomong begini apa? Dia sudah lebih dari Yesus. Yesus itu suami. Kalau dia suami bisa mati orang. Kalau dia orang ngomong itu bukan suami kita, aku mati. Ya. Bapak gimana? Kata melayani tiap minggu di sini. Orang ngomong ah. Kita bilang orang ngomong lu peduli. Betul. Kalau yang melayani di sini, betul dong. Sampai kata-kata lagi buat aku yang baru. Ada orang bilang ngomong. Dia bilang sampai ngomong. Jemaah dia ngomong. Darah Yesus. Jemaah sendiri bisa ngomong melayani sendiri. Siapa? Satu sama bagian hal. Saya bilang dia sampai buka semua ada beda di jemaah. Kalau kita tanya nama sudah bisa. Kok melayani terus setiap minggu kenapa? Hah? Melayani setiap hari minggu kenapa? Yang jadi persoalannya apa? Orang ngomong. Kan tidak jadi soal orang ngomong. Kan tidak berkurang. Dipuji dia bertambah, diri dia berkurang. Kan amin. Saya heran pagi hari ini ada PBI. Ya, baik Bapak. Karena saya pikir PBI pasti ada. Kan tiba-tiba habis masterclass selesai. Iya toh? Kenapa kalau melayani tiap hari minggu? Persoalannya apa? Tidak ada persoalan. Itulah tanggung jawab kita. Amin. Khusus melayani Tuhan. Amin. Nah. Oh, jadi pertanyaan lagi pagi ketemu tiap minggu sah. Kok kenapa kalau tiap minggu? Coba satu hari kamu supaya nafas kok. So mati. Melayani Tuhan aja saja kok kata omongan orang tidak mau melayani. Kan jadi heran. Jadi persoalannya di situ. Kecuali layani keinginan Bapak Gembala, kecuali layani pelayanan sini
Filipi 1 ayat 15, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia dengan begini. Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri hati kepada saya, atau karena mereka mau menjadi terkenal lebih terkenal dari saya. Tetapi kebanyakan saudara-saudara seiman memberitakan kabar itu karena mereka sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, dulu ada orang itu memberitakan kabar baik waktu Paulus itu lagi di penjara. Dan waktu Paulus lagi di penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, ada orang-orang yang pergi kepada jemaat di Filipi, bawa nama Tuhan. Injil itu begini, Yesus saja yang menyelamatkan. Tetapi mereka memberitakan kabar baik itu, melakukan tanggung jawab memberitakan kabar baik itu, bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi iri hati dengan Paulus. Jadi ada orang yang melayani orang iri hati karena sering mau terlihat lebih lemah daripada orang lain. Ada orang yang melayani itu cuma karena tidak mau terlihat tidak melayani Tuhan, karena nanti dinilai. Sudah ada jemaat lama-lama masuk orang melayani Tuhan. Jadi melayani itu cuma karena iri dengan orang yang sudah biasa melayani. Bahkan ada yang bilang begini, karena mereka mau lebih terkenal dari saya. Ada orang yang melayani motivasinya supaya diundang ke mana-mana, supaya dikenal di mana-mana. Bukan lagi hati Tuhan yang dipermasalahkan, ada yang diberitakan, tetapi masalah dia terkenal atau tidak. Jadi ada orang jadi pendeta Tuhan mau terkenal. Saya ini pendeta KKR, saya ini pendeta pengajaran, saya ini pendeta begini, supaya terkenal. Bukan lagi dengan hati Tuhan. Tetapi Paulus bilang begini, dari antara begitu banyak orang yang motivasi yang salah dalam memberitakan Injil, yang ada yang iri hati dengan beta, ada yang mau kita berkata dari beta, tetapi di antara orang-orang itu masih ada orang-orang seiman yang memberitakan kabar baik itu karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi kabar baik diberitakan bukan supaya gagah-gagahan, kabar baik diberitakan bukan supaya lebih terkenal dan lebih hebat dari pendeta yang lain, tapi kabar baik disampaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Butuh keberanian dan ketegasan dan konsisten dalam menjalankan memberitakan kabar baik itu. Tantangan itu kadang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari siapa? Istri, anak-anak, keluarga. Ya. Dan tantangan yang dari dalam itu lebih berat daripada tantangan dari luar. Kalau ketemu soal ngomong firman di rumah, soalnya bukan di bawah firman. Soalnya pendeta yang sampai. Nanti abang di sini S2 teologi saya. Bang, ini ngomong firman semua. Nanti kalau kasih apa bagaimana, bocor kasih khotbah di mimbar satu kali. Because om begitu, kalau om konteks lain dia kan tidak tahu apa. Tapi kalau om begitu konteks serius, kata juga sudah tantangan selesai. Karena orang dalam yang ngomong kan berat, Pak. Tetapi tidak seperti itu. Tentunya kita juga pernah mendengar kesaksian para rasul, orang-orang lain yang dalam memberitakan Injil nyawa jadi korban. Ya. Salah satu penulis buku terkenal, almarhum Timothy Keller, bilang begini: jika Anda berpikir kekristenan adalah menyelamatkan diri Anda sendiri, jika Anda berpikir kekristenan adalah menjalani kehidupan yang baik, jika Anda berpikir kekristenan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk hidup seperti Yesus, tentu saja tidak akan ada sukacita dalam hidup kita. Jadi kalau kita berpikir begini, beta jadi Kristen supaya beta selamat, beta jadi orang Kristen supaya hidup baik, beta jadi Kristen supaya beta mau berusaha untuk hidup seperti Yesus, maka yang kita temukan adalah kejenuhan dan keletihan. Beta Kristen supaya selamat, beta Kristen supaya diberkati, capek. Pola pikir, pola hidup seperti itu akan capek. Ya, tidak akan ada sukacita dalam melayani. Beta melayani supaya menyenangkan hati Tuhan. Tidak akan pernah ada sukacita.
Beta melayani supaya itu. Tidak akan pernah sukacita. Sukacita cuma sesaat saya melayani capek. Karena motivasinya sama. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Tidak ada yang lain. Berkat mujizat itu bonus dari belakang yang mengikuti. Nanti tidak akan selamatkan itu urusan belakang. Tapi kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Titiknya di situ. Tidak ada koma lagi. Karena kalau ada komanya lagi, maka kita akan ada rasa capek. Yang saya lupa masukkan dalam slide. Dibilang begini, kenaikan Yesus ke surga. Ya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenaikan Yesus ke surga memungkinkan dia masuk dalam hati kita yang percaya kepadanya melalui Roh Kudus, sehingga kita memiliki keintiman dengan Kristus yang tak terpisahkan. Kalau dulu Yesus hadir sebagai bentuk fisik, jasmani, maka dia cuma terbatas di Israel. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia mengurus Rohnya yang kudus untuk tinggal dalam kehidupan kita. Makanya kalau pertanyaan bilang begini, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya kamu bisa lebih intim dengan Dia. Karena Dia tinggal dalam kita. Amin. Dia bukan yang jauh lagi, tapi Dia menjadi Allah yang dekat dalam hidup kita, dalam hati kita. Agustin de Hippo bilang begini, kau naik ke surga dari depan mata kami, dan kami berpaling dalam duka. Waktu Yesus naik, mereka juga berduka, mereka bersedih dan terpisah. Tetapi dia lanjut dengan kalimat begini, hanya untuk bertemu denganmu di dalam hati kami. Walaupun ada duka, ada perpisahan, tapi yang kami tahu untuk tinggal dalam hati kami, dan itu jauh lebih penting daripada engkau hadir secara fisik. Ya. Konklusinya ada 3 hal. Meskipun kita tidak selalu merasakan Tuhan, ini yang pertama, tapi kita tahu Tuhan ada di tempat terdekat melalui Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Meskipun kita tidak selalu merasakan Tuhan, tapi Roh Kudus selalu ada dalam hati kita sebagai orang percaya. Yang kedua, meskipun mengalami pergumulan atau tantangan hidup dalam musim kehidupan ini, kita tahu kedaulatannya ada kebaikan. Ya. Dalam kedaulatannya ada kebaikan yang kita alami. Pergumulan tantangan pasti kita alami, walaupun kita percaya di Yesus yang naik ke surga tidak tempat bagi kita. Tapi kita pun pasti masih bisa menaiki pergumulan tantangan. Tapi di balik pergumulan tantangan, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, yang terakhir, meskipun manusia atau dunia menolak, bahkan merendahkan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, meskipun manusia menolak, bahkan dunia menolak, kita tidak perlu membuktikan diri bahwa kita yang paling benar, karena kita sudah menerima pembelaan yang mulia dari Tuhan. Jadi kalau dalam pemberitaan kita orang tolak, dunia tolak, sudah terlalu berusaha membuktikan diri. Karena kita itu benar dan biada. Karena Tuhan akan jadi pembela kita. Amin. Jadi tidak, kalau kita sudah lakukan tugas kita dalam memberitakan kabar baik, mulai dari orang-orang terdekat kita sampai nanti orang-orang di luar kita. Kalau orang tolak, selesai. Bahkan dalam perjalanan pelayanan murid-murid ketika Tuhan utus mereka 22 orang, dibilang apa? Kalau orang terima salammu, diberkati lagi. Tapi kalau orang menolak engkau, kebaskanlah kakimu, kebaskanlah debu di kakimu, dan pergi. Dan kota itu, tempat itu akan lebih mengalami suatu hal yang luar biasa, lebih dari Sodom dan Gomora. Jadi kalau orang sudah memberitakan Injil kepada kita, kita sudah dengan firman Tuhan, terus kita tolak, itu yang Tuhan Yesus yang ingin bebaskan kakimu, bebaskan debu di kakimu, pergi. Satu-satu ya. Tapi jangan sekali masuk. Sekali orang tolak,
Beso mo, beso na kami. Sabi sa gito. Sebelum pergi, saya kita harus berdoa. Amin. Ya. Tuhan tolong kita supaya kita dapat memaknai makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin.